Tapi waktu itu saya tidak mau, karena waktu itu Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Nah, Demokrat itu sudah ngancam kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi, ini karcisnya tidak cukup karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak mau mengganggu, karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon karena Demokrat keluar, kan gitu. Mahfud MD bongkar kebusukan Demokrat. Demokrat ancam Anies, jika AHY tidak dijadikan calon wakil presiden, Demokrat akan out. Demokrat akan keluar dari koalisi. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang pengkhianat? Apa Demokrat masih mau menuduh pihak lain yang menjadi pengkhianat? Atau jangan-jangan sudah sadar bahwa yang menjadi pengkhianat di koalisi perubahan ketika itu adalah dirinya sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesiana Radio. Terima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah memaparkan fakta dan data dengan sangat jelas. Ya, karena selama ini publik, rakyat Indonesia selalu dikasih informasi oleh partai abu-abu itu bahwa orang lain yang berkhianat, bukan dirinya yang berkhianat. Dan Pak Mahfud ini sesuai dengan fakta dan data mengatakan bahwa di koalisi perubahan itu Pak Mahfud pernah diajak untuk bergabung, dijajaki untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan, untuk bergabung. Dan Pak Mahfud menolak karena kalau Pak Mahfud bergabung maka Demokrat akan out, akan keluar. Karena target dari Partai Demokrat hanyalah ingin menjadikan AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Mau kalah nggak urusan, mau menang nggak urusan, pokoknya targetnya AHY harus jadi wakil presidennya Anies Baswedan di koalisi perubahan ketika itu. Dan rakyat Indonesia sebenarnya tahu ambisi dari AHY, ambisi dari bapaknya AHY itu. Sekali lagi targetnya Partai Demokrat adalah AHY harus jadi wakil presidennya Anies Baswedan di koalisi perubahan. Sekali lagi, mau kalah mau menang nggak penting. Yang penting adalah ketika AHY dijadikan calon wakil presidennya Anies Baswedan di koalisi perubahan, maka terjadi efek ekor jas, di mana ketika AHY dicalonkan sebagai calon wakil presiden, maka elektabilitas Partai Demokrat akan ikut terangkat. Dan alhamdulillah Surya Paloh punya ide yang cemerlang. Dan kami semua pendukung Anies bersyukur karena koalisi perubahan akhirnya menemukan Gus Imin yang menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan di koalisi perubahan. Sebelumnya saya pernah diminta atau dijajaki untuk diminta menjadi wapresnya Anies Baswedan. Oke. Tapi waktu itu saya tidak mau, karena waktu itu Anies Baswedan itu didukung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS. Admin usul, ada baiknya Pak Mahfud ini dipertimbangkan untuk menjadi menterinya Anies Rashid Baswedan, karena di putaran 2 insya Allah Pak Mahfud mudah-mudahan bergabung dengan koalisi 01, bahkan Ganjar Pranowo mudah-mudahan dan tim sesnya dan partai-partai yang mengusung Ganjar Pranowo mudah-mudahan solid bergabung dengan 01, di mana insya Allah di putaran kedua Anies Baswedan akan melawan Prabowo Samsul. Insya Allah kekompakan 01 dan 03 ketika kampanye, ketika berdebat, dan sama-sama paslon 1, paslon 3 selalu dipersulit
oleh rezim ini. 01 dan 03 sama-sama sering dijadikan korban. Bahkan untuk menyewa bis saja dipersulit. Padahal apa hubungannya pemilik bis dengan rezim ini? Jangan-jangan pemilik bis pun diancam agar tak menyewakan bisnya kepada 01 atau 03. Lanjut, Prof. Nah, Demokrat itu sudah ngancam kalau wapresnya bukan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nah, kalau Demokrat keluar dari koalisi ini karcisnya tidak cukup karena harus 20%. Oleh sebab itu saya katakan saya tidak mau mengganggu, karena kalau saya nanti bersedia jadi wapresnya Anies Baswedan, itu nanti Anies Baswedan tidak bisa jadi calon karena Demokrat keluar, kan gitu. Dan apa yang diprediksi oleh Prof. Mahfud ketika itu, yaitu apabila AHY tidak dijadikan capresnya Anies Baswedan, akan mutung, partai abu-abu itu akan keluar dari koalisi perubahan. Ternyata benar adanya. Pertanyaan sekarang adalah, mengapa partai abu-abu ketika itu menuduh pihak lain yang berkhianat? Aneh, bukan? Bukankah di agreement sudah ada bahwa urusan wakil presiden diserahkan kepada capresnya? Dan ketika Anies Baswedan memilih Gus Imin, dan benar kata Prof. Mahfud bahwa Demokrat akan keluar. Monggo silahkan keluar wahai Demokrat. Kami merasa bersyukur ketika calon wakil presiden Anies Baswedan adalah Gus Muhaimin dibandingkan memaksakan diri untuk menerima AHY. Dan kini alhamdulillah elektabilitas Amin makin mendekati 02, dan insya Allah peluang sangat besar Amin menang di Pilpres 2024. Dan sebaliknya, ketika Demokrat bergabung dengan si Samsul, di mana Pak SBY mengkritik keras si Samsul, pagar jangan makan tanaman, nggak boleh MK ngurusi usia, nggak boleh. Tapi fakta di lapangan Pak SBY menerima si Samsul. Jadi siap-siap Demokrat dihukum oleh rakyat karena apa yang dikatakan SBY tidak sesuai gitu dengan apa yang jadi saya dikerjakan akan oleh mengamankan SBY. agar Anies tetap jadi calon. Nah, itu kenapa kemudian memilih Pak Ganjar, yang Pak Ganjar itu kursinya sudah cukup. Yaitu tetap mendukung si Samsul sebagai wakil presiden yang diusung oleh Demokrat. Dia sudah punya kursi lebih dari 20%, sehingga ketika saya masuk ada yang lain keluar pun tidak apa-apa karena tiketnya tuh sudah ada gitu. Nah itu saja, dan itu kan benar kan, ketika saya tidak mau kemudian Pak Anies Baswedan membawa Pak Muhaimin kan, Demokrat benar keluar. Begitu Muhaimin diumumkan, Demokrat keluar dari itu. Untungnya Muhaimin punya kursi sendiri, sehingga PKB itu langsung bergabung di situ. Tiketnya untuk mendaftar calon presiden itu terpenuhi. Kalau saya yang masuk tiketnya tidak terpenuhi karena saya ini profesional, bukan dari partai. Oh, iya. Tidak bawa partai. Paham ya? Paham. Biasa. Tabrak. Terima kasih Prof. Mahfud atas penjelasannya. Kami semua makin yakin bahwa partai abu-abu yang menuduh pihak lain pengkhianat, ternyata dirinya sendiri putra mahkota yang berambisi pokoknya harus dijadikan cawapresnya Anies. Kalau tidak, lebih baik keluar. Dan ternyata Demokrat telah keluar. Oh ya, Prof. Mahfud tolong dipersiapkan diri di putaran kedua jadi tim ses dan tim kampanye Amin, agar Prof. Mahfud nanti bisa diangkat menjadi salah satu menteri atau penasihat presiden atau posisi-posisi yang mana nantinya. Yang pasti kami siap menerima Prof. Mahfud untuk bergabung
di Koalisi Perubahan putaran 2 Pilpres 2024. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.